Oke guys, nah kita masuk lagi nih ke bagian selanjutnya dari bab 1 ini adalah pertidaksamaan linear satu variabel ya. Nah, sebelum kita masuk ke bab ini, saya mau review dulu pertidaksamaan dan garis bilangannya yang sudah pernah kalian pelajari di SMP. Nah, kita punya garis bilangan yang pertama A, terus ada arsiran ke sebelah kanan, itu artinya X lebih besar sama dengan A. Nah, saya juga punya lagi nih yang kedua, yang A lebih besar aja dari A. Itu apa bedanya sama yang atas? Yang atas itu ada titiknya di warna ya. Kalau yang kedua titiknya tidak di warna, lingkarannya tidak di warna. Oke, nah itu bedanya. Jadi kalau lingkarannya di warna, itu artinya dia harus pakai sama dengan notasinya. Kalau dia nggak di warna, itu berarti dia nggak usah pakai sama dengan. Oke. Nah, yang ini ke kiri berarti lebih kecil, yang ini juga ke kiri berarti lebih kecil. Nah, ini mungkin sesuatu yang baru nih. Kalau ada satu ke kiri, satu ke kanan, itu berarti X lebih kecil sama dengan A. Terus ada V kayak gini, V itu dibacanya atau, X lebih besar dari B. Jadi ini tuh atau ya. Yang ini juga sama, tapi lebih kecilnya nggak pakai sama dengan. Bagaimana dengan yang ini? Kalau gambarnya berupa kotak, itu artinya si X-nya kejepit di tengah. Jadi A lebih kecil sama dengan X, lebih kecil sama dengan B. Kalau yang ini nggak pakai sama dengan, gitu ya. Nah, ini semua harus dimengerti dan dihafalkan agar nanti tidak ada masalah di pertidaksamaan. Oke, kita masuk ke contoh soal nomor 1 yang udah pernah kalian pelajari juga di SMP. Saya cuma review aja. Oke, contoh soal nomor 1 itu tentukan penyelesaian dari ini ya. Kalau kemarin kita belajar sama dengan, kalau sekarang kita belajar lebih besar. Berarti kita tulis 2X dikurang 5X lebih besar sama dengan min 2 min 1. Kemudian jadinya min 3X lebih besar sama dengan min 3. Nah, sampai sini ada sesuatu yang harus kalian ingat. Di SMP guru kalian pernah bilang, anak-anak, jangan lupa ya, kalau pertidaksamaan dibagi negatif itu berarti tandanya harus berubah. Nah, ini semua kita bagi min 3 kan ya, biar jadi X. Jadi X, jangan lupa kalau dibagi negatif atau dikali negatif, dia harus berubah tanda. Jadi min 3 bagi min 3, 1. Ya, jangan lupa berubah tanda kalau dibagi negatif. Oh ya, kelupaan. Nah, kalau tadi kita dapat solusinya adalah X lebih besar dari 1. Kalau disuruh gambar garis bilangannya, berarti kita gambarnya gini, ada angka 1, kemudian ada tanda sama dengan di sini, sama dengan tadi saya bilang titiknya di warna, kemudian lebih kecil itu berarti ke sebelah kiri, dan ini yang kita arsir. Ya, gitu. Nah, ini artinya X lebih kecil sama dengan 1, gitu ya. Itu example 1, contoh soal. Contoh soal nomor 2 ada pecahannya, masih sama aja karena sebelah kiri ada pecahan dan sebelah kanan ada pecahan, itu berarti kita harus hilangkan penyebutnya ya, dengan cara semuanya kita kali sama berapa nih, 50 tambah 35, 85 ya. Atau bisa juga langsung kali silang, ini kali ke sini, ini kali ke sini. Tapi kali silang sedikit berisiko ketika angkanya negatif ya, lebih baik kita kaliin 85. Dikalinya dikali positif berarti tandanya nggak berubah. Oke, 1/5 kali 85 itu hasilnya 17. Jadi saya tulis 17 buka kurung X tambah 1. Lebih kecil dari 1/17 dikali 85 itu hasilnya 5. Buka kurung 5X kurang 3. Nah, kita beresin. 17X tambah 17 lebih kecil dari 25X minus 15. Pindahin, minus 8X lebih kecil dari minus 32. Nah, ini kita bagi semua, kita bagi sama min 8 kan ya. Jadi X dibaginya negatif berarti lebih besar. Min 32 bagi min 8, 4. Oke, jadi jawabannya X lebih besar dari 4. Kalau disuruh gambar garis bilangannya, berarti ada 4 di sini. Lingkarannya di warna nggak? Enggak ya, karena nggak ada sama dengan. Dan lebih besar itu artinya ke sebelah kanan. Oke ya, itu contoh soal nomor 2. Oke, yang selanjutnya adalah pertidaksamaan mutlak. Pertidaksamaan mutlak untuk yang pertama itu pertidaksamaannya bentuknya kayak gini nih. Bentuknya yang ini ya, yang X lebih kecil dari angka.
Oke, bisa lebih kecil sama dengan, tapi rumusnya sih sama aja, cuman beda tanda. Oke. Nah, sorry. Nah, untuk yang ini yang atas X, tanda mutlak X, kemudian lebih kecil dari A, itu solusinya adalah min A lebih kecil dari X, lebih kecil dari A, ya. Ingat, A ini sebuah angka. Kalau bukan angka, nggak boleh pakai bentuk yang ini. Oke, kita cobain nomor 1 ya. Mutlak X lebih kecil sama dengan 6. Ini berarti bentuknya ini. Kalau bentuknya ini, berarti pakai rumusnya ini, gitu, ya. Oke, jadi hasilnya adalah angkanya 6 kan? Berarti hasilnya min A min 6 lebih kecilnya ada sama dengan, ikutin aja pakai sama dengan. Kemudian kamu tulis X, kemudian lebih kecil lagi dari A. A-nya itu 6. Udah, ini jawabannya. Ya. Kalau kalian disuruh gambar garis bilangannya, berarti kalian gambarnya ini, ingat yang X-nya kejepit, tadi bentuknya kotak ya. Berarti ada angka min 6 di sebelah kiri dan ada angka 6 di sebelah kanan. Lingkarannya diwarna nggak? Kamu lihat ada sama dengannya, berarti diwarna. Kita warna. Dan tadi kalau X-nya kejepit, berarti bentuknya kotak. Kotak, ingat. Nah, ini ya. Kalau disuruh gambar garis bilangan. Kalau nggak disuruh ya sampai sini aja selesai. Itu contoh soal nomor 1. Nomor 2 kita punya yang sedikit lebih sulit. Jadi mutlaknya bukan mutlak X lagi, tapi mutlak X minus 3 lebih kecil dari 6 ya. Nah, ini cara nyelesainnya gimana? Jadi kita masukin rumus yang tadi dulu, berarti min 6 lebih kecil dari X min 3 lebih kecil dari 6 ya. Rumusnya kayak gini kan ya. Nah, terus kita kan mau nyari X, bukan mau nyari X min 3 kan? Berarti si min 3 ini harus dihilangin. Dengan cara apa? Dengan cara semuanya kita tambahin 3 biar min 3 nya hilang. Oke, min 6 tambah 3 berapa? Min 3. X min 3 tambah 3, habis ya 3 nya ya, sisanya X. 6 tambah 3, 9. Nah, ini jawabannya. Ya, udah dapat X ya, udah selesai. Nah, tapi kita kalau disuruh gambar garis bilangan, ya kita gambar aja min 3 sama 9, nggak ada sama dengannya ya. Di sini nggak ada sama dengan, jadi kita nggak usah pakai warna, lingkarannya bolong. Terus X-nya kejepit, berarti dia bentuknya kotak. Gini, gitu ya. Itu contoh soal nomor 2, gampang ya. Nah, masih ada contoh soal nomor 3. Kalau kita lihat nomor 3 itu tandanya lebih besar. Pak, lebih besar mah belum diajarin apa? Jadi gimana dong, Pak? Sorry. Nah, kalau lebih besar memang belum diajarin, tapi ini sebenarnya soal lebih kecil. Coba kita lihat ya. Nah, ini ada mutlak X min 3, tapi depannya ada min 2. Biar sebelah kirinya mutlak aja, berarti saya harus ngilangin min 2 kan? Biar min 2-nya hilang, itu berarti semuanya harus dibagi min 2 ya, atau min 2-nya dipindahin ke sebelah kanan jadi bagi. Ini kita bagi min 2. Kalau dibagi min 2, berarti yang ini hilang dong. Jadi sisanya tinggal mutlak X min 3. Ingat, kalau dibagi negatif, tandanya harus berubah. Jadi lebih kecil, min 6 bagi min 2 berapa? 3. Tuh, jadi soalnya sebenarnya lebih kecil ya, cuma dimodifikasi biar kalian bingung. Oke, nah kalau udah sampai sini baru kita bisa masukin ke rumus yang tadi. Rumusnya adalah min A lebih kecil dari yang di dalam mutlaknya, lebih kecil lagi dari A. A-nya 3 ya, A-nya 3. Kalau udah tinggal disederhanain biar jadi X. Caranya adalah di sini ada min 3 nih, kita harus hilangin min 3-nya. Berarti kita harus tambah 3. Kalau ditambah 3 jadi berapa? Min 3 tambah 3, 0. Lebih kecil, X min 3 tambah 3, tinggal X aja. 3 tambah 3, 6. Nah, ini jawabannya. Kalau disuruh gambar garis bilangannya, 0, 6, X-nya kejepit, berarti di tengah. Gitu. Oke, guys. Nah, bentuk yang berikutnya. Kali ini bentuknya itu yang lebih besar. Kalau tadi lebih kecil dari A, kalau sekarang lebih besar dari A, lebih besar dari suatu angka ya. Rumusnya berbeda. Sekarang rumusnya menjadi seperti ini. Oke, X lebih kecil dari min A atau X lebih besar dari A. Coba kita selesaiin yang ini ya. Kalau diselesain jadi gimana? Ini bentuknya udah sama persis sama yang sebelah atas. Itu berarti kita bisa tulis langsung rumusnya adalah X
lebih kecil dari min A, berarti min 6, atau X lebih besar sama dengan 6. Nah gitu, jadi ini jawabannya. Kita udah dapat X-nya, berarti kita udah dapat solusinya. Nah kalau disuruh gambar gimana? Nah min 6 nya di sebelah kiri ya, min 6 lebih kecil. Ingat angka itu yang lebih kecil sebelah kiri. Kali ini si lingkarannya harus diwarna karena ada sama dengannya. Dan dia tandanya satu lebih kecil dan satu lebih besar. Ada tengah-tengahnya ada atau. Kalau ada atau itu berarti yang satu ke kiri dan satu lagi ke kanan. Nah itu kalau disuruh gambar garis bilangannya ya. Oke, contoh soal nomor 2. Contoh soal nomor 2 ada 4 lebih kecil dari mutlak 2x tambah 1. Nah ini agak sulit diselesaikan kalau kalian tidak ngebalik dulu ya. Jadi kecuali kalian bisa baca dari kanan. Ingat, selalu baca dari X ya. Kalau ini saya baca seharusnya bukan 4 lebih kecil dari mutlak 2X tambah 1. Tapi seharusnya mutlak 2X tambah 1 lebih besar dari 4. Cuman beberapa dari kalian ada yang pusing kalau baca dari kanan. Jadi apa yang harus kalian lakukan? Yang harus kalian lakukan adalah ubah ini, si mutlak 2X tambah 1-nya di sebelah kiri gitu. Jadi saya tulis mutlak 2x tambah 1 di sebelah kiri ya. Kemudian tandanya itu kan nih titik 2-nya itu nempel ke sini ya. Jadi yang titik 2-nya juga harus nempel ke sini gitu. Jadi harus lebih besar. Oke, lebih besar dari 4. Tuh. Jadi ini panahnya menuju 4, ini juga sama, panahnya menuju 4. Jadi harus sama. Oke. Nah, terus baru kita lihat oh ini bentuk yang kedua ya. Bentuk yang kedua berarti rumusnya adalah 2x tambah 1 lebih kecil dari min A, katanya berarti min 4, atau 2x tambah 1 lebih besar dari A. Nah, itu berarti 4. Itu artinya 2x lebih kecil dari min 5, berarti x lebih kecil dari min 5 per 2 gitu. Kalau yang sebelah sini berarti 2x tambah 1 lebih besar dari 4. Loh, ngapain ditulis lagi ya? 2x lebih besar dari 3, berarti x lebih besar dari 3 per 2. Nah ini jawabannya, satu lebih kecil, satu lebih besar. Kalau disuruh gambar garis bilangannya, ya kamu gambar aja. Ini min 5 per 2, yang ini 3 per 2. Diwarna nggak? Nggak usah, nggak ada sama dengannya. Satu lebih kecil, berarti ke kiri dari min 5 per 2. Satu lebih besar, berarti ke kanan dari 3 per 2. Gitu ya guys. Oke, contoh soal nomor 3, nggak apa-apa lah ya, satu lagi ya. Di sini ada pecahan, nih. Jadi pecahannya saya hilangin dulu dengan cara dikali min 2, biar hilang. Nah, kalau dikali min 2 berarti sebelah kirinya tinggal x min 3 aja. Kemudian dikalinya negatif nih, tandanya harus berubah ya. Yang tadinya lebih kecil, tandanya berubah jadi lebih besar. Min 2 kali min 6, hasilnya adalah 12. Nah, ada mutlak lebih besar dari angka, itu berarti bentuk yang kedua. Masukin rumusnya. X min 3 lebih kecil dari min A, atau X min 3 lebih besar dari A. Tinggal diselesain. X lebih kecil dari min 9, yang sebelah sini X lebih besar dari 15. Tinggal gambar garis bilangannya. Ada angka min 9, ada angka 15. Yang satu ke sebelah kiri karena lebih kecil, yang satu ke sebelah kanan berarti karena lebih besar. Oke, itu contoh soal nomor 3 ya. Kita ke bagian yang terakhir. Nah, ini dia yang terakhir. Yang terakhir bukan agak sih, ini paling susah ya. Nah, paling susah dan langkah-langkahnya banyak. Kalian ikutin langkah-langkahnya pasti bisa. Nah, ini persamaannya, pertidaksamaannya itu bentuknya sebelah kiri ada mutlak, sebelah kanannya ada mutlak. Bisa lebih kecil sama dengan, bisa lebih besar sama dengan. Nah, karena ketikannya itu nggak ada yang 4 baris, cuma ada 3 baris, jadi satu lagi ketinggalan. Harusnya sih satu lagi ada ini, mutlak fx lebih besar sama dengan mutlak gx. Nah, tapi saya nggak tulis, nggak apa-apa lah, karena langkahnya sama persis sama yang 3 di atas. Oke, nah langkah-langkah penyelesaiannya gimana? Langkah-langkah penyelesaiannya nomor 1, gunakan solusi untuk menghilangkan tanda mutlak. Jadi kita pakai rumus yang merah itu tuh ya. Rumusnya itu, rumusnya salah.
seharusnya yang satu plus yang depan, yang ini minus ya, sorry, bukan plus, ini minus, ini minus, ini minus. Oke. Nah, terus langkah-langkah penyelesaiannya adalah gunakan solusi. Jadi kita pakai yang warna merah dulu, nomor 1. Nomor 2, tentukan nilai X dari setiap faktor. Nanti saya jelasin apa itu faktor. Yang 3, gambar garis bilangan, tulis nilai X-nya. Nomor 4, uji nilai X agar nanti kita dapat arsiran. Nomor 5, arsir yang tadi kita dapat dari nomor 4. Nomor 6, tulis solusi. Pasti nggak ngerti lah kalau dikasih langkah-langkah gini ya. Nah, jadi kita coba terapin langkah-langkahnya di contoh soal biar kalian lebih ngerti. Oke, contoh soal nomor 1, ada mutlak di sebelah kiri 2x-3, ada mutlak sebelah kanan 3x-6, terus tandanya lebih kecil ya. Nomor 1, gunakan solusi. Solusinya tadi apa sih? Solusinya itu, sebentar, saya copy dulu. Nah, ini solusinya nih ya. Jadi solusinya adalah fx ditambah gx dikalikan dengan fx dikurang gx lebih kecil dari 0 ya. Jadi fx itu yang mana? Ini fx. Ini adalah fx. Nah, yang ini gx ya. Kita coba masukin ke rumus ini. Kita buka kurung kurawal. Fx duluan berarti 2x min 1 ditambah gx. Gx-nya adalah 3x min 6 kurung tutup. Kurung buka lagi, ada fx lagi 2x min 1 dikurang. Nah, ini karena pengurangan kita harus pakai kurung ya belakangnya. Gx. Gx-nya adalah 3x min 6 kurung tutup lebih kecil dari 0. Nah, tanda lebih kecil ini selalu ngikutin soal. Kalau soalnya ada sama dengan, kita harus tulis sama dengan di sini. Kalau soalnya nggak ada, ya udah nggak ada. Kemudian kita selesaikan yang setiap kurung ini. Nah, setiap kurung ini disebut faktor ya. Ini jadi 5x minus 7 tuh. Nah, yang ini min x min 1 tambah 6 plus 5. Oke, lebih kecil dari 0. Sip, nomor 1 udah selesai. Kita masuk ke nomor 2. Nomor 2 katanya tentukan nilai X. Tentukan nilai X untuk setiap faktor. Jadi kita harus tentuin nilai X dari setiap kurung ini ya. Nah, caranya gimana nomor 2? Caranya adalah kita harus cari nilai X-nya tuh kayak gini. Untuk yang 5x minus 7 itu disama denganin 0. Untuk yang min x tambah 5 itu juga disama denganin 0 ya. Ini langkah nomor 1, ini langkah nomor 2. Nah, jadi kita dapat dari yang sebelah kiri 5x sama dengan 7, x sama dengan 7 per 5. Untuk yang dari sebelah kanan kita dapat min x sama dengan min 5, berarti x-nya adalah 5. Nah, jadi dari sini kita dapat 7 per 5 sama 5. Langkah 2 beres. Nah, langkah ketiga adalah gambar garis bilangan dan tulis nilai X yang didapat. Jadi kita harus gambar garis bilangan ya. Gambar garis bilangannya gimana? Bentar. Oke, gambar garis bilangan. Set. Nah, kita masukin angka yang didapat katanya. Masukin nilai X yang didapat. Mana yang lebih kecil? 7 per 5 atau 5? 7 per 5 ya. 7 per 5. Yang sebelah kanan 5. Lingkarannya diwarna nggak? Kita lihat soalnya itu lebih kecil aja. Karena dia lebih kecil aja berarti nggak ada yang diwarna ya. Jadi semuanya bolong. Oke. Nah, kali ini kita nggak bisa langsung oh lebih kecil ke sebelah kiri, nggak tahu ya. Kita harus tentuin dengan langkah nomor 4. Langkah nomor 4, uji untuk nilai X yang tidak tertulis di garis bilangan bebas. Artinya terserah kalian mau berapa aja, tapi yang nggak kalian tulis tadi. Berarti nggak boleh 7 per 5, nggak boleh 5. Tapi dianjurkan nilai X sama dengan 0 biar lebih gampang ngitungnya ya. Diujinya gimana caranya? Cara ngujinya adalah uji, ini nomor 4 ya. Nomor 4, uji untuk nilai X. Misalnya kalian pengen angka 0 gitu. Nggak harus 0, 1 juga boleh, 2 boleh. Asalkan jangan 7 per 5 sama 5 ya. Nah, diujinya kemana? Diujinya tuh ke sini. Ke yang ini. Ya, jadi kita tulis 5x minus 7 dikali min x tambah 5 lebih kecil dari 0. Nah, ini kamu masukin x-nya 0. Kalau kamu masukin x-nya 0, jadi 5 kali 0 kurang 7. Buka kurung, min 0 tambah 5 lebih kecil dari 0. Terus jadinya min 7 dikali 5 lebih kecil dari 0
min 35 lebih kecil dari 0. Betul atau salah? Benar ya? Benar. Nah, kalau benar itu artinya kamu sekarang cari di garis bilangan ini ya. Saya copy paste dulu ya. Nah, udah di copy paste, kita lihat langkah 5. Langkah 5 adalah arsir daerah yang memenuhi. Kemudian langkah 6 tulis solusi. Nah, cara ya arsir daerah yang memenuhi gimana? Tadi kan ini benar ya? Benar. Nah, kamu cari X0 ada di mana? 0 tuh ada di mana tempatnya? Apakah di daerah sini? Atau daerah sini? Atau daerah sini gitu ya. Nah, 0 itu posisinya lebih kecil dari 7/5 kan? 0 itu lebih kecil dari 7/5. Jadi saya anggap 0-nya itu ada di sini. Oke? Karena 0 ada di sini dan dia tadi hasilnya adalah benar, maka daerah ini adalah benar. Ini sebenarnya cara yang salah sih ya, tapi karena kalian belum belajar pertidaksamaan kuadrat, jadi sementara kayak gini dulu aja. Nah, ketika dia ngelewatin si batu ini ada lingkaran kan ya, lingkaran ini batu, si benarnya jatuh, bluk, jatuh. Waduh. Kalau jatuh, kepalanya kebentur, jadinya apa? Orang benar jatuh kebentur jadi salah. Nah, udah salah, dia jalan lagi ke sini, kebentur lagi sama batu, duk, jatuh. Kepalanya kebentur lagi jadi benar lagi gitu ya. Nah, yang kalian arsir itu selalu yang benar. Benar kamu arsir dan benar yang ini kamu arsir juga. Nah, ini solusi kalian. Tinggal tulis notasinya. Notasinya adalah ini kan yang satu ke kiri, satu ke kanan ya. Tadi di tabel depan, itu kalau kamu lupa bisa lihat lagi ke depan ke video awal banget ya. Nah, ini tuh X lebih kecil dari 7/5 atau X lebih besar dari 5. Nah, ini solusinya. Oke? Ngerti ya? Enggak? Oh, kalau nggak ngerti lihat contoh soal nomor 2. Kalau yang udah ngerti langsung bikin latihannya, oke? Yuk, kita lihat nomor 2. Nomor 2 adalah mutlak ini ya. Langkah nomor 1 tadi ngapain? Langkah nomor 1 adalah kita masukin ke rumus. Rumusnya adalah fx ditambah gx dikali lagi fx dikurang gx. Oke, saya kurang suka pakai kurung kurawal, jadi pakai kurung biasa aja juga nggak apa-apa. Jadi buka kurung, fx-nya masukin 2x min 1, gx-nya masukin 3x min 6, fx-nya 2x min 1 lagi, gx-nya jangan lupa di sini minus, jadi harus pakai kurung 3x min 6 gitu ya. Lebih besar dari 0. Oke, lebih besar dari 0-nya lihatnya dari soal. Kalau soalnya lebih besar berarti kalian tulis lebih besar. Nah, kalau udah tinggal disederhanain jadinya 5x minus 7. Yang ini min x plus 5 ya. Tunggu, ini kok soalnya mirip yang tadi? Oh, ternyata sama ya, angkanya cuma beda aja, yang ini lebih besar, yang tadi lebih kecil. Ya udahlah, nggak apa-apa ya. Sekalian ngejelasin lagi biar kalian lebih ngerti. Ini masih lebih besar dari 0. Nah, langkah nomor 1 selesai sampai sini. Kita masuk ke langkah 2. Langkah 2, tentukan nilai X dari setiap faktornya. Berarti dari 5X min 7 dan dari min X tambah 5. Harus diapain langkah 2? Tadi saya bilang disama denganin 0 ya. Sama denganin 0. Oke, jadi dapat X-nya adalah 7/5 untuk yang ini. Yang ini dapat min X sama dengan min 5. X-nya sama dengan 5. Gitu ya. Nomor 3. Langkah nomor 3 adalah gambar garis bilangan. Kita coba gambar garis bilangannya. Gambar garis bilangan ada angka 7/5 di sebelah kiri dan ada angka 5 di sebelah kanan. Tapi kali ini ada sama dengan, jadi si lingkarannya diwarna. Nah, setelah diwarna, langkah nomor 4. Langkah nomor 4 apa tadi? Uji ya. Diuji. Uji untuk X sama dengan, nah kali ini misalnya nih kalian bandel pengennya angkanya 10, ya udah nggak apa-apa, angkanya 10 masukinnya ke yang tadi kita udah tulis 5x min 1 5x min 7. Ingat ya, ujinya itu ke sini, 5x min 7 dikali min x tambah 5 lebih besar dari 0. Oke, masukin x nya 10, 50 kurang 7 berapa ya?
43. Min 10 tambah 5, min 5 lebih besar dari 0. Minus 215 lebih besar dari 0. Betul atau salah? Salah ya, harusnya lebih kecil. Nah, terus langkah nomor 5 kita tinggal cek X sama dengan 10 ada di mana? 10. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sampai sini udah 5. 6, 7, 8, 9, 10. Oh, 10 berarti ada di sini ya. Nah, 10 itu salah. Kamu tulis salah. Nah, kali ini kita jalannya ke kiri karena kita mau isi yang ini. Jadi jalan ke kiri. Salahnya kesandung, buk, jatuh. Jatuh, kepalanya kebentur, jadi benar. Ya. Kemudian si benar jatuh lagi karena batu yang ini kepalanya kebentur lagi, jadi salah. Ingat, selalu arsir yang benar. Jadi kita arsirnya ini. Udah selesai, langkah nomor 6. Langkah nomor 6 tinggal ditulis notasinya. Ingat, yang bentuknya kotak ini itu X-nya kejepit di tengah. X-nya kejepit di tengah. Sebelah kirinya angkanya 7/5. Sebelah kanannya angkanya 5. Ada sama dengannya, siapin dulu sama dengannya. Tandanya pasti lebih kecil kalau yang kejepit. Udah deh, selesai. Ini solusinya. Gitu ya guys, gampang ya pertidaksamaan ya. Persamaan kayaknya lebih panjang, kemarin videonya 30 menit. Yang ini lebih kecil dari 30 menit ya. Oke guys, nah ini adalah penutup dari bab 1 kita. Kalian tinggal latihan, kemudian kita ulangan ya. Kalau ada pertanyaan boleh tanya saya. Dadah.